warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Yolanda sama Nadia. Yolanda izin sakit, Nadia izin. Oh iya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Seluruhnya siap? Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebagai wujud nasionalisme kita, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Wulan. Silakan Wulan. Mari kawan-kawan berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sini, agak ke sini biar kelihatan. Ya, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Selesai, silakan duduk. Ya, terima kasih Wulan. Yang belakang tetap fokus ya. Iya. Nggak ada yang makan lagi ya. Tadi udah makan waktu istirahat ya. Iya. Baik, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang materi apa? Bentuk? Iya, bentuk kerjasama negara ASEAN. Ada bidang apa aja? Sosial budaya, terus politik keamanan, ekonomi, terus pendidikan. Nah, coba siapa yang masih ingat bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya? Siapa? Oke, Dustin, silakan Dustin. 1. Program peningkatan kesehatan atau makanan dan obat-obatan. 2. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 3. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya, beri tepuk tangan untuk siapa? Dustin, hebat ya. Bagus, keren. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas ya, secara kelompok. Tugasnya adalah membuat apa? Membuat video pembelajaran tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang, ada yang bidang sosial budaya, ada yang pendidikan, ada yang ekonomi, politik dan keamanan. Sudah semua? Udah ya, ada 8 kelompok. Tapi yang baru ngumpul ada 7, berarti ada 1 yang belum. Kendalanya apa? Ayo, kelompok siapa yang belum ngumpul? Semalam ada yang sudah ngirim ke Ibu, ada yang belum. Siapa, kendalanya apa? Apa Dimas? Koneksinya buruk. Jadi, tapi udah dikerjain?
Udah, cuman nggak bisa ngirim ke ibu. Itu. Bagus, nggak apa-apa nanti dikirim ya. Kalau nggak nanti ke rumah ibu, kirim ke ibu. Jadi bisa dipresentasikan besok lagi ya. Jadi kalian ada tugas. Ya. Nah, kenapa sih kok ibu kemarin itu ada yang tanya sama ibu, kenapa sih kita itu harus bikin video, kan susah, ya. Nah, itu supaya kalian melek teknologi informasi. Jadi kalian menggunakan handphone itu tidak melulu apa ngakses apa? Game. Gamenya apa? Mobile Legends sama Free Fire. Iya kan? Terus ada lagi. Nah, itu. Udah lagi. Stumble. Iya, kesukaan anak ibu juga itu. Oh, TikTok kan ya? Followernya banyak nggak, Mas? 70. Banyak juga. Ada nggak yang lain? 90. Follow TikTok ibu juga kalau gitu ya. Ya. Nah, itu kan kalian berarti masih menggunakan seperti handphone, media sosial itu masih digunakan untuk main game. Terus TikTokan ya. Terus ada lagi YouTubean. Nah, ini kalau YouTubean ini apa sih? Akses apa sih? Atta Halilintar. Bukan, apa itu? SB? Apa itu? Oh, bola. Keren. Olahraga ya? Ada yang live streaming? Enggak. Nah, itu tadi. Selain itu, kalian itu bisa menggunakan teknologi informasi dengan tepat guna, dengan membuat media pembelajaran ya. Nah, kelompok yang sudah kalian membuat media pembelajaran pakai aplikasi apa? Ada yang pakai Canva, ada yang pakai PPT, PowerPoint, kelompok 6 ya? Iya. Oke, bagus. Berarti bisa minta ajarin siapa di rumah? Oh, kakaknya kuliah ya? Nah, pasti bisa. Sekarang kalian bisa sendiri nggak? Bisa. Sip. Bagus. Walaupun dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dan mampu. Jadi bukan HP-nya aja yang smart, tapi orangnya juga. Nah, selain itu kalian bisa menambah wawasan pengetahuan yang mungkin nggak ada di buku. Ya. Kalian mau cari video pembelajaran, kalau di buku kan nggak ada. Kita bisa cari yang di YouTube ya. Gitu. Siapa yang belajarnya itu cari jawaban, ya, cari jawabannya itu di internet. 7 tangan. Banyak, berarti semuanya ya. Dasin enggak ya? Dasin enggak. Kayaknya kalau Dasin sukanya baca buku aja ya. Jangan-jangan bukunya itu kalau nggak novel, komik. Apa? Wattpad. Iya. Itu. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil tugas kalian kemarin. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1. Oh, baik, maju kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1 yuk, maju. Tadi moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan
Aulia, Viola, Kadek, Bagas dari kelas 81 akan mempresentasikan video tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Kami akan menayangkan video tersebut. Dari video tersebut, kami mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan Rohma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Purnamasari dari kelompok 5 ingin bertanya. Dari tayangan video tadi, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, adakah kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya yang diadakan di Indonesia? Pertanyaan dari Rohma akan dijawab oleh Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia ingin menjawab pertanyaan dari Rohma. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Dance Contemporary Festival tahun pada tanggal 9 sampai dengan 15 Juli tahun 2019 di Yogyakarta dengan melibatkan 10 delegasi negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pelaksanaan acara ini juga merupakan bagian perwujudan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam meningkatkan kerjasama internasional di bidang kebudayaan dan memperkokoh ekosistem kebudayaan baik di dalam negeri maupun antar negara. Apakah sudah jelas, Rohma? Sudah jelas, terima kasih. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, tayangan tersebut tadi kelompok 1 sangat bagus dan menarik. Tapi transisi selanjutnya sangat cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya tayangan videonya bagaimana tadi? Sudah bagus ya, kreatif. Ada gambarnya, terus ada keterangannya juga. Hanya mungkin yang kurang adalah suaranya ya, langsung ditampilkan di situ ya.
Kita kenapa tidak ada? Malu? Malu. Padahal biasanya malu-maluin. Ya. Nah, baik. Kelompok 1 tadi jawabannya sudah bagus. Kemudian Ibu kuatkan ya. Nah, tadi tentang apa pertanyaannya? Tentang ASEAN Contemporary Dance Festival ya. Nah, itu diselenggarakan di mana? Kemarin sudah Ibu tayangkan di mana? Di Yogyakarta, di Universitas Sanata Dharma. Nah, jadi 10 negara anggota ASEAN itu menampilkan budayanya, tari-tarian. Kalau Brunei Darussalam itu tradisional, tarian tradisionalnya itu berjudul Wang Malagalai. Nah, kalau Kamboja itu The Garuda. Kalau seniman dari Indonesia itu mempersembahkan raga-raga. Jadi penarinya itu meliuk-liukan memakai topeng di depan latar berupa keindahan alam Indonesia. Gitu. Dan ini ada juga di YouTube, kalian bisa cari ya nanti. Nah, itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut kelompok 2? Lanjut. Baik. Kelompok 2, silakan. Iya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Laila Ramadhani Wulan Zaki dari kelas 81. Kami di sini akan mempresentasikan video tentang peran Indonesia di ASEAN pada bidang politik dan keamanan. Kami akan menayangkan video tersebut. Videonya.
Dari video tersebut, silahkan kelompok lain yang ingin menanggapi. Silahkan, Agis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis cerita dari kelompoknya kebutuhannya. Dari tema video tadi, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik keamanan. Kenapa Indonesia mencegah atau menggagalkan peredaran narkoba? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Agis akan dijawab oleh Zaki. Pernah, tanggal 19 Agustus 2022, saya melihat berita di TV. TNI Angkatan Laut Dumai bersama Satgas OPS Intelmar Rantamal 1 menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 14,077 kg di perairan Pulau Rupat, perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penyelundupan ini menggunakan speedboat dan kapal pompong. Salah satu di antara mereka membuang karung di laut. Jenis narkotika ini adalah Not. BNN juga pernah menangkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba Thailand dan Aceh dengan total 324,3 kg sabu-sabu. Para tersangka penyelundupan ini mendapatkan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bagaimana, Agis? Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Silahkan, Rizky. Terima kasih, Rizky. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi dari kelompok 7 ya menanyakan Indonesia itu sudah ngapain ya? Udah pernah apa sih peran Indonesia gitu ya di bidang keamanan ini? Jawabannya itu tentang menggagalkan apa? Narkoba. Iya. Narkobanya jenis apa tadi ya? Sabu-sabu. Berapa tadi yang digagalkan? Berapa? 14,77 miliaran loh itu. Tapi jangan ya, kalian jangan ikut-ikutan seperti itu ya nanti ya. Mungkin ada nggak di sekeliling kalian mungkin, yang kalian mungkin tahu ada pemakai narkoba tidak? Nggak ada ya? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada, dan jangan sampai kalian memakai narkoba. Apa sih dampak buruknya? Jadi gila katanya. Gangguan kesehatan. Terus gunanya sabu-sabu untuk apa? Ada gunanya nggak? Kalau sabu-sabu itu kan narkoba, jenis obat-obatan terlarang. Ada dampak positifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin kalau lagi ada masalah, depresi, terus nyabu, hilang. Karena ngefly kan, hilang. Tapi dampak buruknya apa? Kamu ketergantungan. Iya. Coba ya dari jawaban. Siapa tadi yang menjawab? Zaki. Kita cari di Google. Nah, ini gunanya kalian itu browsing. Memanfaatkan teknologi, tidak hanya untuk YouTube-an aja nih. Ini ya berarti beritanya ya, Zaki.
Wow. TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan 14,77, berarti 14,1 ya, sabu-sabu senilai 9,8 miliar. Waduh, udah bisa buat apa ya? Beli mobil. Oh, beli mobil apa? Lamborghini. Waduh, kalau di tempat kita nggak bisa. Karena apa jalannya? Bagus sekali. Ya, bagus sekali jalan kita ya. Apalagi kalau kita udah ke Paret 5, Paret 3 ya. Bisa nggak lewatin itu? Nggak. Nyangkut. Nah, ini gambarnya ya. Waduh, sabu-sabunya di packing. Ya, nih. Jadi di packing seperti ini di dalam tas. Kemudian tadi ada tersangkanya penyelundup itu apa? Membuang ke laut. Terus ketahuan sama TNI Angkatan Laut. Wah, curiga pas lagi patroli, kok tiba-tiba ada nelayan di situ buang sesuatu ke laut. Setelah diambil ternyata sabu-sabu. Waduh. Kira-kira apa lagi ya peranan selain peranan Indonesia dalam keamanan untuk negara kita sendiri selain menggagalkan narkoba ini? Menteri Susi, masih ingat beritanya? Ngapa itu Menteri Susi? Iya, menenggelamkan kapal asing ya. Kapal-kapal dari mana sih itu? Ada yang dari Malaysia. Kenapa ditenggelamkan? Mencuri apa? Mencuri kamu? Atau mencuri hati ibu? Ya, mencuri mengambil ikan Indonesia tanpa izin. Kemudian sudah melewati batas ZEE. Apa itu? Zona ekonomi eksklusif. Jadi 200 mil dari daratan. Wow. Jauh ya ternyata. Padahal kalau dilihat di peta, Indonesia sama Malaysia deket banget ya. Ternyata sejauh itu. Tuh. Nah, kemudian tadi ada lagi nggak dampak negatifnya dari narkoba itu? Ada lagi? Iya, kematian. Aduh, pasti kalian sering baca berita yang mungkin ada nih ya, artis ya, yang mengonsumsi narkoba terus meninggal. Siapa? Ada ya? Enggak, itu mah kecelakaan. Ngawur. Ada ya. Terus ada juga artis yang menjadi pengedar narkoba. Penyanyi. Ada juga aktor. Ada yang tahu? Apa? Iya, dari penyanyi grup band Zivilia. Dulu dia pernah kerja di Jepang. Nah, giliran sudah pulang ke Indonesia, udah merintis karirnya, dia naik pas di puncak-puncaknya justru malah terkena narkoba. Akhirnya dipenjara seumur hidup. Nah, itu mau kamu seperti itu? Enggak kan? Enggak, nanti kamu enggak ketemu sama ibu. Terus ada lagi aktor Indonesia, mungkin kalian belum lahir pada saat itu. Tampan, putih, seperti bule. Emang bule keturunan non-Indonesia. Tapi di situ dia menjadi pengedar narkoba, bukan jenis sabu-sabu lagi. Ada ekstasi dan lain sebagainya. Bahkan ganja yang dari Indonesia itu dikirim ke luar negeri. Gitu. Akhirnya dijatuhi hukuman mati. Gitu. Dia lagi lagi nunggu proses eksekusinya.
Tuh, segitu beratnya ya. Nah, nggak cuman teroris aja ya yang dihukum mati. Nah, selain narkoba berarti ada penggagalan menangkap terorisme. Nah, terorisme apa sih itu terorisme? Orang-orang teroris, orang-orang yang meneror, yang nggak suka dengan SARA. Apa itu SARA? Suku, agama, ras. Itu. Ada bom bunuh diri, ya. Nah, yang terbaru? Ada film apa itu? Ariel Tatum dan Nicholas Saputra. Apa? Iya, pintar. Siapa namamu? Leo. Pintar loh dia. Sayap-sayap patah itu kan mengisahkan dulu pas tahun berapa ya itu? Ada Makobrimob itu menangkap para teroris. Kemudian minta dibebaskan. Nah, setelah itu justru orang-orang teroris sindikatnya itu dia merekrut orang yatim piatu untuk menjadi pengantin. Oh, bukan pengantin pasangan, bukan. Tapi pengantin bom bunuh diri. Ya, seperti nyata di film itu. Ada yang sudah lihat? Belum. Lihat spillnya di TikTok ya? Iya. Ya. Ibu juga belum karena baru ya. Nah, setelah itu teroris itu juga dihukum mati. Kalau teroris dihukum mati berarti mereka tahu kapan mereka mati. Kalau kita nggak tahu ya. Gitu. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Supaya kalian bisa mengangkat derajat orang tua. Harkat, martabat, derajat orang tua, keluarga kalian. Itu ya. Oke. Selanjutnya, kelompok selanjutnya? Kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 kok cuma 3 orang? Satunya sakit. Oh, satunya sakit. Di mana? Di UKS. Di UKS. Siapa namanya? Habib. Habib. Oh iya. Habib sakit di UKS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi, Eka, Dustin, dan Habib dari kelas 81 akan mempresentasikan hasil tugas video kami yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Berikut ini tugas video kami. Berikut adalah tayangan tugas video kelompok kami. Dari tayangan video tadi, dipersilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Dipersilakan untuk Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tersebut, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang tentang pemberian beasiswa ke universitas. Adakah kriteria dan syarat khusus untuk para pelamar beasiswa ini?
Pertanyaan dari Dito akan dijawab oleh Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Dito. Satu warga negara salah satu dari 10 negara anggota ASEAN. 2 memiliki kualifikasi akademik yang sangat baik dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3 lulus dengan studi prauniversitas dengan CGPA minimum 3,00 atau setara. 4 bidang studi terdaftar di antara disiplin program yang disetujui. 5 menerima surat penerimaan atau surat penawaran dari universitas dalam keanggotaan jaringan Universitas ASEAN. Untuk memenuhi syarat di atas, setidaknya 1 tahun sebelumnya harus dilakukan persiapan baik dokumen maupun keahlian berbahasa asing. Bahkan untuk presentasi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler harus sudah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Apakah sudah jelas jawaban dari kami, Dito? Kepada kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilakan Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dimas. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bisa menambah wawasan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Wah, tadi ada yang tanya tentang beasiswa, syarat-syarat beasiswa ya. Kira-kira di kelas ini ada yang ingin melanjutkan sekolah kuliah nantinya? Ada nggak yang pengen kuliahnya itu jadi guru? Nggak ada. Kenapa? Duh, nggak enak ya nanti muridnya, aduh kayak gitu semua itu ya. Berarti kamu merasakan apa yang ibu rasakan ya? Sebenarnya padahal guru itu pahalanya ngalir terus. Dengan ibu seperti ini, ada di depan kalian memberikan ilmu itu sepanjang hayat. Tapi nggak ada yang mau ya. Apalagi kalau guru PAUD atau guru SD. Apa? Ngajarin dari nggak bisa sampai nggak bisa. Iya nggak? Dari nggak bisa jadi bisa. Oh, berarti nggak tidur, berarti nggak ngantuk. Nah, nggak tidur ya, berarti masih fokus. Iya, berarti masih fokus. Nah, kalau guru PAUD, guru TK, guru SD, coba kamu pas bisa membaca itu pas SD apa pas TK? Atau SMP? SD kelas 1. Terus ada pas TK. Ada yang SMP belum bisa membaca? Bisa membaca semua? Apa yang kamu baca? Buku. HP. Novel, komik. Iya. Buku pelajarannya jangan lupa dibaca anak-anakku semuanya yang tersayang. Biar apa? Biar pintar. Iya. Ya iya, apalagi kalau bukan pintar ya, sampai cerdas. Kalau cerdas udah bawaan. Ibu di sini sebenarnya kalian itu semuanya sudah pintar, udah cerdas. Hanya saja kemampuan berpikirnya itu belum diasah, belum terbiasa untuk berpikir kritis. Kritis itu bukan berarti kayak mau mati, itu bukan. Tapi biar kamu tuh bisa mikir, menganalisis sesuatu. Ya.
Jadi kalau ada permasalahan itu apa? Temukan dan cari solusinya. Jangan menjudge ternyata ini, ternyata itu, padahal kita nggak punya referensinya. Akhirnya kayak netizen ya. Itu ternyata kan enggak. Padahal enggak seperti yang kita bayangkan. Nah, Ibu ingin menambahkan tadi menguatkan untuk kelompok 3 tadi ya sudah bagus tayangannya, tapi ada yang kurang gambarnya ya. Iya, kemudian tadi ada syarat-syaratnya apa saja ya kalau kuliah lagi gitu ya. Sudah dijawab. Nah, beasiswa itu berarti free, bebas, kalian nggak bayar. Dananya itu full selama kalian belajar. Nah, berhubung ini beasiswa antar negara, berarti kalau misal kamu adalah warga Indonesia, berarti kalau kamu mau kuliah di Singapura, kamu harus belajar bahasa Inggris. Kalau kamu ke Thailand, berarti kamu belajar bahasa Thai ya. Itu. Malaysia, bahasa Melayu, ada campuran bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu bisa bahasa Inggris atau enggak? Sedikit. Bisanya apa? I love you. I love you too. Bisanya cuman gitu. Nah, kemudian kalian bisa dapat transport. Kalau kalian ngekos, itu dapat ongkos pulang pergi. Misalnya ke Singapura, berarti nanti dapat transport dari Indonesia ke Singapura. Alah Bu, aku udah nggak mau ke sana-sana, udah aku di Indonesia aja, biar bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Nggak ribet ya. Nggak ribet lah, aku udah mumet. Kadang bahasa di Indonesia aja saya masih belepotan gitu ya, Aprilian. Nah, kan dia dari tadi ngobrol asik sendiri. Nah, kalau ada beasiswa juga di setiap universitas di Indonesia. Nah, bagi siapa? Semuanya bisa. Kalau kamu nanti pas kuliah semester 1, semester 2, IPK-nya bisa mencapai 3,5 lebih sampai 4, itu dapat beasiswa. Seperti teman Ibu dulu IPK-nya itu 4, sempurna itu ya. 4 itu paling maksimal, itu dapat beasiswa full. Tuh. Terus ada juga, Bu, kalau untuk orang miskin gimana? Orang yang nggak mampu dapat subsidi. Ada universitas, nih contoh ada di Metro. Nah, itu dia memberikan beasiswa. Nah, beasiswanya, tapi syaratnya banyak sekali. Seperti, kalian harus ngurus dari KK, terus surat keterangan kurang mampu di kelurahan, foto rumah kalian, nggak cuman rumahnya aja, dalam-dalamnya, dari kamar, ruang tamu, lantai, kamar mandi pun dipoto. Itu dikirimkan nanti di sana. Kira-kira layak tidak menerima itu? Kalau di Universitas Lampung, itu bisa tinggal di Rusunawa. Apa itu Rusunawa? Rumah susun untuk mahasiswa. Tuh, banyak. Jadi jangan minder, aduh saya perekonomian keluarga saya kurang mampu, saya kayaknya nggak mungkin deh kuliah. Tenang, ada beasiswa. Itu. Terus ada, kalau nggak salah, di Labuhan Maringgai, tahu nggak kalian kalau di Labuhan Maringgai itu ada tempat pengeboran minyak bumi? Nggak tahu. Jadi kalau kamu ke Pantai Kerangmas, kalian nggak melihat di sebelah jauh sana ada sesuatu, ada kapal besar yang sering ke sana.
kapal tongkang. Terus di situ ada kayak bangunan menara itu. Nah itu. Inilah kalau ke pantai cuman selfie doang. Iya enggak? Iya kan? Nah itu. Masyarakat anak-anak yang di sana, daerah sana itu mendapatkan beasiswa dari perusahaan itu. Free. Tuh. Mudah-mudahan kalian nanti bisa lanjut ya. Bisa menggapai cita-cita. Bu, cita-citaku terlalu tinggi. Ya nggak apa-apa, orang namanya juga cita-cita ya. Ada yang mau jadi dokter? Nggak mau. Banyak. Amin. Semoga tercapai dan terkabul. Amin. Lanjut. Jam berapa? Jam. Kelompok selanjutnya ya. Kelompok berapa? 4. Lanjut 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elon Rorena, Bunga Arumawati, Aprilian Galih, dan Maulana Hardiansyah dari kelas 81. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas video kami tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kami akan menayangkan video tersebut. Dari tayangan video presentasi dari kelompok kami, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan Dimas. Dari tayangan kelompok 4, peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan KPI, adakah dampak positif dan negatif dari adanya KPI bagi Indonesia? Pertanyaan dari Dimas akan dijawab oleh Aprilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilian Galih dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Adapun beberapa pengaruh atau dampak positif MEA bagi Indonesia yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan investasi, 3. Meningkatkan kegiatan ekspor. Adapun pengaruh negatif MEA bagi Indonesia yaitu 1. Industri lokal bersaing dengan produk luar negeri, 2. Persaingan tenaga kerja, dan 3. Eksploitasi SDA oleh perusahaan asing. Bagaimana Dimas, apakah sudah jelas? Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi.
Silakan Dimas. Jelas dari kelompok 4 sudah bagus jawabannya detail. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, kelompok 4. Nah, selanjutnya. Tadi tentang peran Indonesia dalam bidang apa? Ekonomi. Nah, adanya MEA. Apa sih itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, karena adanya MEA ini, produk lokal, maksudnya produk barang-barang Indonesia bisa dijual ke luar negeri. Ada juga produk dari 9 anggota ASEAN ini dijual ke Indonesia. Itu ya. Nah, misal brand lokal Indonesia yang dijual ke luar negeri. Oh, kalau perempuan tahu nih pasti ya. Lipstick ya. Apa ini? Bibir masanya. Bibirnya siapa yang dijual ke luar negeri? Lipstick. Lipstick. Astagfirullah, kayaknya lapar deh dia. Lipstick ya. Ada produk skincare lokal Indonesia yang dijual ke luar negeri. Intermezzo ya. Murani ini Bu Endang Palati. Wajar kelas 7 belum paham ya. Tuh, tapi setidaknya sudah salam, sudah santun ya, sudah sopan. Tuh, jangan ucuk-ucuk kalau misalnya nih kebiasaan adalah ketika ada guru di kelas, ada yang mau minjem buku atau LKS masuk. Minjem LKS. Iya enggak? Iya. Kayak gitu enggak sopan, nah. Enggak sopan. Salam dulu, Bu. Saya mau pinjem LKS punya si A, si B, si C. Dan kalau udah dapat, Bu, terima kasih, maaf mengganggu. Wah, gitu ya. Katanya anak soleh, anak rajin. Ya, nah lanjut. Ini salah satu produk lokal yang dijual ke luar negeri. Udah pasti tahu lah kalau perempuan mah, ya. Mungkin ada yang pakai juga. Enggak. Ada yang pakai juga? Laki-laki nggak mungkin kan? Pakai juga. Siapa pakai? Oh, enggak. Kalau pakai untuk melembabkan saja, nggak apa-apa. Ada merek-merek lain yang melembabkan bibir, tapi jangan pakai lipstik dulu. Kalian masih SMP, kelas berapa sih? Kelas 8. Umurnya berapa sih? 13 tahun. Nggak usah pakai lipstik. Nanti hitam-hitam. Ada ya, pernah lihat ibu-ibu terus bibirnya hitam karena pakai lipstik. Nah, itu. Kalau pas nggak pakai lipstik, hitam. Makanya pakai pelembab aja. Boleh kok, itu sah-sah aja. Tuh. Tadi kelompok 4 tampilannya sudah bagus, walaupun suaranya kurang keras ya. Untuk tampilannya juga sudah oke. Nah, itu. Tentang MEA. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, berakhir pertemuan hari ini, pembelajaran ya, bukan pertemuan. Pembelajaran hari ini Ibu akan adakan
Evaluasi. Evaluasi. Luar biasa. Jangan shock itu. Nah, evaluasi ini kalian mengerjakan soal, kemudian Ibu bagi soalnya, kemudian kerjakan di lembar yang sudah Ibu tentukan. Jangan contekan. Mengukur diri sendiri, kalian sudah paham dengan materi ini atau belum? Ya? Perlu baca buku nggak? Perlu. Ya udah, Ibu kasih waktu untuk membaca. Silahkan baca bukunya. Materi bentuk-bentuk kerjasama. Halaman berapa? 44.
Sudah? Sudah. Siap? Siap. Ya, Ibu bagi ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jawabannya cukup A, B, C, atau D. Tidak perlu ditulis keterangannya. Sana dulu, Mbak. Tuh. Walaupun kecil-kecil nggak apa-apa ya. Tulis namanya dulu. Bukunya ditumpuk. Untuk mengasah pengetahuan kalian. Tadi kan sudah keterampilan dengan membuat video. Sekarang pengetahuannya diukur. 4, 2, 3, 4. Dah. Tulis nama dan kelasnya dulu. Dan tulis nama yang rapi sindo di kelompok. Nah, rajin. Nama apa nih Pak ya? Itulah soal KOS. Soal yang mengacu HKM. Jadi nggak ada pertanyaan apa itu kerjasama, nggak ada lagi yang seperti itu. Enggak Kak? Ada yang kelebihan ya? Sini. Kelebihannya sini ya. Di belakang. Ada permasalahan? Mana ini? Nomor 4 susah. Jangan nyontek, budayakan tingkat apa? Bahasanya susah, mana yang tidak kamu pahami? Nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut ini, ada tabel X dan Y. Nah, kombinasi yang tepat antar pusat kegiatan SEAMO ASEAN dan tempat kedudukannya ditunjukkan oleh pasangan mana. Misalnya gini. Regional Center of Tropical Biology. Nah, itu tempatnya di mana? Malaysia, Thailand, atau Indonesia? Jadi X itu pasangannya dengan Y. Nah, kalau X1 itu di negara mana? Di Y itu. Bisa? Udah? Yang benar. Nggak usah diganti. Udah biarin. Dito nyontek, jangan nyontek Dito. Ini ya. Pakai pena ya Mas Halid Leonardo. Ya penanya kemana? Gak bisa beli hilang. Masya Allah hilang.
4, jangan contekan ya. Nomor 4, ini pasangannya dengan yang mana? Ya. Nggak usah, ini nggak usah diisi. Hah? Katanya ada yang 100 Ya udah beberapa. Udah. Apa udah selesai? Belum. Susah panjang-panjang. Siapa yang mencontek? Sudah ya, selesai? Oh, belum. Bagi yang sudah, soalnya dikumpulkan. Lembar jawabannya biarkan di meja kalian. Iya, Indonesia menang ya. Alhamdulillah. Lawan apa? Lawan Vietnam ya. Kalian nonton nggak? Nonton. Pasti euforianya luar biasa, meriah ya. Iya. Udah, yuk soalnya dikumpul. Langsung kita koreksi ya. Boleh taruh di sini, di depan. Yang belakang, sudah belum? Ayo, udah. Nggak apa-apa. Ya. Sudah, Rizky? Silakan duduk kembali. Jawabannya, kertas jawabannya tukarkan dengan teman yang di depannya. Ya udah, tukeran. Ya, depannya ya. Sudah? Sudah ya? Jangan ribut, pojok. Nomor 1. Yang salah disilang. Nomor 1A, 2B, 3A, 4D, 5A, 6A, 7D, 4C. Oh iya, masih fokus ternyata. 7D, 8C. 8C, 9D, 10D. Sudah. Ya, langsung dinilai. Jangan pulangkan dulu ke temannya. Pegang dulu. Nah, dari yang sudah kalian koreksi, adakah yang mendapatkan nilai 100? Ada. Siapa itu yang dapat 100? Coba dari belakang. Maya, ada lagi? Dwi. Dimas. Saya. Loh, kamu ngoreksi diri sendiri.
Andi, Ani. Roma, oke. Yang dapat nilai 90 ada? 90 siapa? Viola, Aulia. Iya, Halid. Maulana. Aprilian, ada yang dapat 80? Dito, dapat 80. Iya, oke, nggak apa-apa. Berarti sudah di atas KKM. Berarti tuntas semua ya? Berarti kalau kalian diberikan evaluasi setelah pembelajaran masih panas ya? Masih ingat ya? Tapi kalau minggu depan udah lupa. Pikun dini ternyata. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara terbentuk pada 8 Agustus 1967. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang turun memberikan peran dalam berbagai bidang seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik keamanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Oh, Ulan. Ya, Ulan ya? Aulia. Aulia. Ya, Aulia, silakan. Kita bisa menerapkan teknologi seperti HP untuk membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Saling kerjasama tanpa membeda-bedakan teman. Iya, terima kasih Aulia. Saling kerjasama ya, karena apa? Sudah berdiskusi dengan temannya. Ada lagi tidak? Kalian bisa menjadi berpikir kritis ya terhadap satu permasalahan. Bagus. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Iya, alhamdulillah. Pun Ibu ingatkan kembali ya, baca materi yang sudah dipelajari, ya, yang sudah dipelajari di rumah, pelajari lagi di sekolah, enggak ya? Kebalik ya? Materi yang sudah dipelajari di sekolah, dipelajari di terus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materi mobilitas sosial. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Gurunya siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oh ya, lembarnya tadi dikumpulkan ya. Ya, udah satu aja cepet. Ya udah, dikumpul ya. Deh, duduk semuanya. Habis ini ke masjid ya, sholat zuhur. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.